Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Amzani Pasha dengan NIM 21010200091, berasal dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada fase keempat pada mata kuliah Perancangan Analisis Algoritma. Di sini untuk proyek keempat ini memiliki judul yaitu Finalisasi Proyek Perancangan dan Analisis Algoritma. Untuk mata kuliah ini memiliki dosen pengampu yaitu Pak Tekad Matulatan. Oke, selanjutnya langsung saya tampilkan untuk gamenya. Jadi ini bisa dilihat untuk codingan game. Pertama ada script mulai. Script mulai ini berisikan untuk codingan memulai untuk codingan tombol memulai gamenya. Sedangkan untuk script stop mulai ini untuk melakukan stop pada codingan movement. Selanjutnya ini bisa kita lihat ada codingan white extension ini untuk mengatur waktu jeda saat droid merah dan hijau itu berjalan. Selanjutnya ini ada codingan untuk acak peta di masih sama kayak kemarin untuk codingannya saya menggunakan info repeating ini jadi akan mengulang-ulang sebuah fungsi selama gamenya berjalan. Jadi ini untuk fungsinya bisa dilihat ini ada fungsi random map yang akan diulang selama-lamanya selama game itu tetap terbuka. Selanjutnya ini bisa kita lihat sampai ke bawah ini itu panjangnya fungsinya hanya menggunakan else if karena saya menggunakan algoritma brute force. Selanjutnya adalah ini script generate droid merah. Sebenarnya ini nggak generate droid merah aja, tapi ini juga generate droid hijau. Jadi script ini berisikan tentang fungsi untuk em, menambah droid merah serta droid hijau dan serta mengacaknya juga, mengacak lokasinya. Jadi di sini bisa kita lihat saya untuk mengacak lokasinya itu menggunakan vector 2 ya. Jadi di sini ini vektor 2-nya ini akan dirandom dalam jarak yang X-nya untuk min 27 untuk X koordinat sampai dengan 18 dan untuk Y koordinatnya itu akan dirandom dari min 15 sampai 14. Jadi telah dirandom baru posisinya akan diacak mau dimanapun dia berada nih. Selanjutnya untuk script MoveG ini adalah script untuk droid hijau. Jadi ini scriptnya hanya berisikan droid hijau yang jalannya random. Jadi di sini script hijau ini dia tidak bisa tidak memiliki jarak pandang yang panjang, hanya memiliki jarak pandang yang satu grid aja. Jadi dan hanya mengetahui lokasi droid merah. Jadi bisa kita lihat nih, tuh droidnya tuh panjang scriptnya. Selanjutnya untuk script move ini adalah script untuk droid merah. Jadi untuk di script move ini selain untuk dia berjalan juga ada fungsi yaitu untuk mengejar droid hijau. Jadi untuk mengejar droid hijau ini ada fungsinya nih, namanya cek hijau. Jadi ini akan dieksekusi atau dijalankan ketika sensornya melihat hijau tanpa terhalang tembok sedikit pun. Dan selanjutnya ini script main menu. Ini gunanya itu untuk pertama untuk VOV merah, VOV hijau, dan untuk stop jalannya di sini ada fungsinya. Oke, itu aja untuk scriptnya. Maka selanjutnya tentang demo aplikasinya. Ini saya menggunakan Unity. Tinggal di play. Oh iya, ini untuk game saya ini sebenarnya ada dua scenes. Ada scenes main menu yang paling utama. Jadi mulainya dari sini.
Jadi untuk yang pertama itu akan menampilkan judul tugas saya udah bikin menunya judul tugas. Baru selanjutnya itu akan menampilkan nama saya, NIM saya, serta jurusan saya. Selanjutnya ini ada dua tombol. Tombol yang pertama itu tombol start itu untuk masuk ke dalam aplikasinya, dan ketika tekan tombol bunyi ini akan keluar dari aplikasinya. Oke, masuk tombol start. Jadi ini udah mulai. Jadi kalau untuk main menu itu bisa ditekan lagi ya, ini main menu. Untuk main menunya bisa tekan lagi. Kalau tekan, ini main menu lagi. Kalau misalnya exit ini juga sama fungsinya dengan tombol quit sebelumnya. Jadi untuk memulai aplikasi ini, jadi kita pertama itu melakukan yaitu acak peta. Jadi untuk acak peta saya agak lama, soalnya saya bikin caranya kayak seperti ini. Pertama saya atur yang atasnya dulu dari berjumlah ganjil, dari koordinat yang ganjil. Jadi untuk koordinat ganjilnya lebih dominan tembok daripada jalannya. Sedangkan untuk koordinat yang genapnya bisa dilihat itu lebih dominannya jalan daripada tembok. Jadi dengan begini bentuknya itu lebih mirip seperti labirin. Tapi ini juga masih belum rapi, soalnya masih banyak yang kosong-kosong di sini. Yang jalannya masih banyak berlebihan, tapi untuk temboknya ini udah lumayan rapi. Oke, setelah selesai ini, untuk menjalankannya pertama kita akan tekan start. Di sini akan meletak droid merah dan droid hijau. Di sini kita bisa lihat droid merah dan droid hijau itu gerakannya random ya. Jadi ini bisa kita tekan stop dengan tekan mulai. Oh iya, ini kalau misalnya tombol startnya ditekan itu sudah hilang, jadi nggak ada lagi tekan tombol start lagi. Oke, ini bisa tekan stop, maka semua droidnya akan berhenti, dan ketika tekan mulai, maka droidnya akan jalan lagi. Itu dua fungsi pertama. Jadi untuk melakukan ini POV-nya saya hentikan dulu. Jadi bisa dilihat nih, saya ada mengatur POV hijau. POV hijau. Oke, ini di setting sebelumnya harusnya kayak gini POV-nya. Jadi pas dimulai, jadi kayak gitu untuk POV hijau. Bisa dilihat. Terus nanti kita stop lagi, baru kita VOV merah. Jadi VOV merah ini saya bikin untuk kembali normal saja. Jadi selanjutnya saya mulai lagi. Oke, udah mulai jalan ininya. Terus selanjutnya kita untuk melakukan acak peta lagi, kita akan stop ininya, semua droidnya, dan kita acak peta lagi. Jadi untuk acak peta ini, lokasi droidnya nggak akan berubah, jadi tetap seperti itu. Ya, siap. Jadi kita mulai lagi. Jadi apa yang di bawah mereka ini itu nggak akan pernah jadi wall.
Jadi di mana letak posisi merah dan hijau awalnya sebelum diacak peta itu, mereka akan tetap bawahnya itu lantai. Jadi sehingga mereka bisa jalan kembali. Terus di sini saya ingin menunjukkan bagaimana jika druid merah dan druid hijau ketemu. Jadi saya ubah dulu di sini, saya atur lokasinya biar druid merahnya itu bisa ngejar. Oke, jadi di situ druid merahnya nggak kelihatan lagi. Jadi ngejarnya seharusnya seperti ini, cuman ini ada bug sedikit gara-gara hijaunya sensornya itu sadarnya itu pas udah udah ketemu sama si merahnya. Misalnya saya ingin menunjukkan bagaimana saya menambah droid merah. Kita acak peta dulu. Oke, di sini kita mulai start. Oke, jadi udah mulai muncul. Jadi untuk tambah droid merah tinggal tekan di sini akan muncul secara acak. Terus tekan lagi akan secara acak. Ini bisa sebanyak mungkin untuk munculnya. Terus kalau ini juga udah bisa dihentikan semuanya. Gitu. Bisa cara serentak berhentinya. Terus kalau dimulai juga akan mulai. Oke, dihentikan. Baru saya ingin menunjukkan kira-kira apa saja yang saya gunakan. Jadi di sini untuk asetnya itu saya menggunakan circle. Di sini ada lantai, ada player untuk ini droid merah. Di sini ada untuk droid hijau. Di sini ada untuk temboknya. Maksudnya di sini kalau bisa lihat untuk ini untuk ini ya, apa nama menu utama. Sedangkan untuk dalam gamenya itu pindah pindah scene. Jadi untuk gamenya ini ada banyak UI telah saya bikin. Ini bentuk-bentuk buttonnya kalau lewat gunakan Unity. Di sini ada mulai, stop, acak peta, acak droid, tambah droid, view merah, view hijau, main menu, exit, slider, dengan start. Jadi sebelumnya itu ada slider ini, tapi ini masih belum ada fungsinya. Terus dengan tombol acak droid juga belum ada fungsi. Ini isinya. Terus di dalam sini juga ada scriptnya. Jadi ini untuk UI. Jadi ini fungsinya sebagai UI, tempat menyimpan UI game. Di sini main kamera ini untuk menyimpan, untuk mengatur kamera, bentuk kamera ini. Jadi ada ukurannya ini untuk mengaturnya, kameranya, fungsinya. Terus selanjutnya ini adalah untuk generate map. Jadi ini bentuknya kayak gini, akan berjalan sepanjang ini, terus lanjut lagi ke bawah, sampai berulang sampai jadi map. Di dalamnya itu ada sensor nih, kiri, kan, atas, bawah, kiri, kanan. Ini sensornya itu untuk mengecek agar bisa mengecek kiri kanan itu
apakah ada tembok, apakah ada lantai, apakah ada druid merah dan druid hijau, sehingga bisa tertata rapi saat pembuatan mapnya. Di sini ada generate druid merah, jadi di sini ada poin generate druid merah dan generate druid hijau. Jadi di sini ada dua. Dua ini tuh sebagai tempat random mereka akan mendapat koordinat random dan ada sensor di sini. Sensornya itu berguna untuk mengecek apakah di bawah mereka itu tembok atau lantai. Ini adalah gunanya untuk mensummon secara acak druid merah dan druid hijau sebagai tempat lokasi koordinatnya. Selanjutnya ini wall. Wall ini untuk sebagai tembok luar. Di kiri kanan ini untuk pembatas sampingnya ini. Ini nggak terlihat di game, misalnya ketutup. Maksudnya ini gelap ini. Gelap ini fungsinya itu sebagai untuk pengatur POV-nya hijau. Jadi kalau misalnya muncul muncul hijau di itu, jadi ada bayangan kosongnya. Kalau misalnya POV hijau gitu. Kemarin tadi saya lupa setel. Oke, jadi kira-kira seperti itulah hasil tugas proyek saya. Mohon maaf jika ada yang salah dari perkataan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.